sukseskan dalam penyelenggaraan diskusi kita ini, dalam ngobrol Kamis ini, saya berpikir apakah saya jadi moderator atau jadi apa gitu. Dan ketika saya lihat, oh ya ternyata saya jadi pemantik. Akhirnya saya memikirkan beberapa hal. Karena ini adalah di luar tahapan, sesuai topik kita juga, maka akhirnya kemarin saya terpikir apa yang kami sudah lakukan di Kota Kendari, menggagas podcast Lensa Pengawasan gitu. Dan kami membicarakan beberapa hal sebagaimana tugas Bawaslu itu sendiri di luar tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Namun di kali pertama ngobrol Kamis ini tentu saja karena ini adalah masih secara umum pembahasannya, maka uh, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui, dan tentu saja ini juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kita kepada pihak eksternal, dalam tanda petik masyarakat yang akan menilai kita, yang akan menilai Bawaslu itu kerjanya apa gitu di luar tahapan ini. Karena kan pemahaman masyarakat awam dalam tanda petik adalah mereka yang tidak terlibat langsung bekerja sama dengan kita sebagai pengawas pemilu, mereka tentu bertanya-tanya. Pengawasan pemilu itu hanya bekerja pada saat tahapan. Di luar tahapan mereka hanya ongkang-ongkang kaki dalam tanda petik, hanya menunggu tahapan selanjutnya gitu. Dalam hal ini mungkin 2029 nanti tahapan di 2029. Tetapi tentu saja kita harus menyadari bahwa tugas kita sangat penting dalam proses menuju penyelenggaraan pemilu dan pilkada nantinya ke depan. Oke, ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini di luar tahapan. Yang pertama, sebagaimana tugas Bawaslu adalah pencegahan dan penindakan. Namun di masa non tahapan ini, apa yang harus dilakukan? Utamanya adalah masing-masing divisi dan sekretariat kita. Apakah cukup misalnya hanya dengan melakukan evaluasi kinerja masing-masing divisi, masing-masing tahapan itu sendiri, ataukah misalnya ada tindakan teknis lainnya? Mungkin penguatan internal daripada Bawaslu itu sendiri, dan penguatan ini saya pikir juga akan menjadi, kalau misalnya ini kita bekerja secara maksimal, ini bisa jadi akan menjawab atau akan menutupi dalam tanda petik anggapan masyarakat awam tadi, sebagaimana tugas Bawaslu itu sendiri. Kita tidak melakukan apa-apa di mata mereka, sehingga mungkin ada penguatan-penguatan atau aktivitas lain mungkin dengan pihak eksternal atau apapun itu yang sekiranya itu bisa menjadi penguatan kita sebagaimana Badan Pengawas Pemilu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sebagaimana tugas kita adalah penindakan, di luar tahapan ini apa yang mesti kita tindak? Pelanggaran apa yang akan kita tindak? Tidak ada. Mungkin netralitas ASN, tapi kan sampai saat ini pun juga tidak ada. Mungkin sekali lagi ini adalah soal penguatan. Kita harus menguatkan diri kita di luar daripada tahapan ini. Mungkin kompetensi kita, kemampuan kita, baik itu sebagai koordinator divisi, teman-teman pimpinan lain maupun staf itu sendiri. Penguatan kompetensi untuk kita semua secara internal, dan mungkin juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang sekiranya itu bisa mendukung kinerja kita. Tentu saja kita harus terus bekerja. Kita tidak bisa menunggu. Itu harus ada aksi dari kita semua sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di luar tahapan
penyelenggara teknis pelaksanaan pemilu dalam hal ini KPU, baik itu tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, ada kewajiban per 3 bulan untuk pleno data pemilih berkelanjutan. Tuh. Nah, kita sebagai pengawas pemilu, apakah misalnya hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilu itu sendiri, data pemilih itu, atau mungkin ada hal-hal teknis lainnya yang harus kita lakukan? Apa yang sekiranya bisa kita lakukan di luar tahapan itu sendiri? Barangkali 3 hal penting ini bisa kita bahas dalam proses Zoom kita kali ini. Dan Pak Kordif bisa memberikan penguatan atau penjelasan-penjelasan yang sekiranya bisa menguatkan kita apa yang akan kita lakukan di luar tahapan ini sebagai pengawas pemilu. Nah, sebagai pemantik barangkali itu dulu dari saya. Saya langsung serahkan kepada Pak Kordif, Pak Indra Eka Putra. Ya. Baik, makasih Ibu Iman yang sudah sangat baik saya kira memulai acara kita pada pagi ya atau siang hari ini. Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh pemantik Ibu Iman sebagai pemantik tadi sebenarnya paling tidak kita ketemu pada satu perspektif yang sama, yaitu kita tidak ingin dilihat sebagai lembaga yang non aktif atau tidak aktif di masa non tahapan ini. Nah, saya kira saya ingin memakai pendekatan lain, tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini perdana ya, kegiatan ini adalah rumusan secara nasional. Sebenarnya ini adalah arahan tertulis dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia yang memberikan 3 prasyarat dalam konteks non tahapan ini, dan salah satunya ya memang menghidupkan kembali diskusi-diskusi atau pokok-pokok pikiran yang mesti diangkat dari bawah, dan tentu mestinya timbal balik. Kita mesti harus melibatkan juga para pemangku kepentingan yang lain, misalnya pemilih, LSM, dan pemantau. Secara resiprokal saya kira, atau secara simbiosis mutualisme. Nah, saya pikir Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Jawa Tengah adalah pionir saya kira. Karena Bawaslu Jawa Tengah dan Jawa Timur saya kira baru 2 provinsi ketiga Sulawesi Tenggara yang sedang menggagas ini. Dan saya pikir ini segera ditindaklanjuti oleh teman-teman provinsi atau pimpinan Bawaslu Provinsi yang telah saya kira kita rapatkan bersama. Nah, sebenarnya konsepsi awalnya adalah itu pematerinya atau narasumbernya itu adalah teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi kita ingin menghadirkan sebenarnya merangkul dari bawah, mengangkat dari bawah, menerjemahkan dari bawah konsep-konsep yang menjadi hambatan atau menjadi kendala misalnya untuk memaksimalkan kinerja kita atau menunjukkan paling tidak eksistensi Bawaslu di masa non tahapan. Jangan sampai biar baju dinas kita, kalau kata pimpinan itu sudah tidak pernah dipakai lagi di masa non tahapan. Kita tidak tahu lagi baju putih itu dipakai di hari apa, apakah di hari Rabu ataukah di hari Kamis begitu. Baju abu-abu hitam itu dipakai di hari apa atau di hari apa, itu saya kira penting. Kamis itu batik ataukah baju olahraga sih sebenarnya. Kan hal-hal yang kecil seperti ini yang dianggap elementer atau satu hal yang kecil, small step begitu, itu padahal mempengaruhi citra kelembagaan kita. Nah, saya kira itu yang
saya mau cover atau feedback berkaitan dengan apa yang dipantik tadi oleh Ibu Iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengangkat satu tema ya. Tema ini saya coba angkat dan saya dorong kepada teman-teman untuk menyatakan bahwa pentingnya satu yang disebut dengan professional conduct penyelenggara pemilu di masa non tahapan. Apa sih sebenarnya professional conduct itu? Tolong ditampilkan ya di share screen ya. Siap, Gede. Bapak. Siap. Nah, sambil nunggu materi Bapak Ibu sekalian, saya ingin membedakan secara terminologi ya. Kenapa kita tidak memakai, ini kan mirip ya. Kalau kita menggunakan istilah code of conduct gitu atau kode etik gitu, itu sebenarnya malah menjadi ranahnya DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, untuk menghindari mengambil alih fungsi dan kewenangan lembaga lain, karena 3 lembaga pemilu yang disebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, tetapi kita juga sebenarnya punya Bawaslu secara kelembagaan, Bawaslu RI punya mekanisme profesional conduct itu, control of profesionalisme Bawaslu. Itu dituangkan sebenarnya dalam Per Bawaslu 15 kita tahun 2020 terkait dengan pembinaan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, saya kira dialog hari ini, diskusi hari ini salah satunya berkaitan dengan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengambil judul ini yang lengkapnya berjudul Professional Conduct Penyelenggara Pemilu di Masa Non Tahapan. Lanjut, Gede. Nah, ini ada quote-nya Neil Armstrong. Your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Dia bilang, ini Om Neil Armstrong ini, quote yang paling baik itu adalah yang dari dirimu sebenarnya. Yang dari dirimu itu adalah satu langkah kecil buat manusia. Tapi sebenarnya satu langkah raksasa, giant, untuk umat manusia. Nah, kenapa ini? Saya pikir langkah kecil yang kita hadirkan diskusi-diskusi setiap Kamis, atau kalau Bawaslu Kabupaten Kota juga menerjemahkan menjadi diskusi Jumat setiap itu. Ayo libatkan kembali teman-teman Ekspan Wascam, lembaga-lembaga sipil society yang dulu mengkritik keras kita habis-habisan dan menyatakan bahwa memang Bawaslu tidak akan ada lagi kerjanya setelah tahapan. Itu sebenarnya yang ingin kita tegaskan kembali oleh Bawaslu Provinsi bahwa kita ada. We are being in non tahapan. Kita ada di masa non tahapan ini. Kita tidak semua, apalagi goib yang istilah saya itu. Kita terima gaji tapi tidak ada kerjanya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang ingin kita tegaskan kembali kepada civil society atau masyarakat umum kita. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya professional conduct tadi? Apa bedanya dengan code of conduct yang ada di Bawaslu atau di DKPP? Saya mengambil terma ini atau frasa ini untuk membedakan atau memisahkan istilah yang digunakan oleh DKPP dengan kita. Karena nanti muaranya kita akan ketemu sebenarnya di belakang. Kalau code of conduct sudah jelas, itu kita harus sidang DKPP. Bisa jadi Anda semua dipecat gitu atau dikasih sanksi peringatan keras dan lain-lain. Tapi apakah sama, same on atau mirip dengan itu kalau Bawaslu yang menangani? Misalnya kita lakukan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten Kota, ternyata ada yang tidak pernah masuk. Padahal dengan surat edaran Bawaslu yang
menyatakan ada 3 hari kerja dalam seminggu, ada 2 hari kerja dalam seminggu dan 3 hari fleksibilitas, artinya WFA-nya itu 3 hari. 2 harinya itu wajib. Nah, apakah kalau tidak melaksanakan itu dianggap unprofessional conduct? Lalu kalau unprofessional conduct, apa sanksinya? Kan hal-hal itu sebenarnya yang ingin kita pisahkan secara terminologi. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil itu ya. Profesional itu sebenarnya dari asal kata Latin, yaitu professus gitu, yang berarti menyatakan atau mengakui secara publik tentang suatu pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok orang. Jadi yang disebut profesional itu atau profesi itu, profesi Bawaslu gitu kan. Pak Musliman misalnya. Ada Pak Musliman ya? Atau Pak Abdul Haris. Dibilang profesional itu, apa sih sebenarnya profesional? Menurut terminologi, profesional itu adalah apa yang dia nyatakan atau dia akui dulu kepada publik yang dibebankan kepadanya untuk melakukan tugas yang atas itu dia diberikan tanggung jawab. Misalnya sumpah dan janji. Bawaslu ini sumpah dan janji. Coba kita ingat terus misalnya sumpah dan janji kita. Nanti di belakang ada saya tampilkan sumpah dan janji kita. Itu sebenarnya guidance kita sampai ila yaumul periode, sampai periode terakhir kita. Atau hatta surtumul periode, sampai ke liang periode terakhir gitu. Itu harusnya yang bisa menjadi guidance kita untuk terus menyatakan bahwa saya ini unprofesional atau profesional. Kalau tidak, itu kan bagi orang-orang beragama berkonsekuensi pada gaji kita. Itu halal tidak itu dia masuk sebagai darah. Apalagi kalau itu kemudian menjadi satu keturunan. Saya pikir itu dimensi yang lain lah. Tapi yang pendekatan kita adalah dimensi Bawaslu, hukum pemilu. Nah, kondak itu memimpin bersama atau mengumpulkan. Artinya profesional kondak itu adalah sumpah atau pernyataan pengakuan kita kepada publik yang dirangkum bersama secara kolektif untuk melaksanakan satu. Biasanya ini berkaitan dengan tanggung jawab negara. Nah, Bawaslu ini persis apa yang disebutkan dengan terminologi ini. Lanjut, Gede. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk membatasi pembahasan kita, ruang lingkupnya 5 saja, minimal 4. Pertama, tentu ini berkaitan dengan penyelenggara pemilu saja. Wabil khusus pengawas pemilihan umum atau Bawaslu. Bawaslu Republik Indonesia menukik pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Apakah profesional kondak itu terjadi atau malah yang menjadi fakta dari kita-kita ini adalah unprofessional kondak di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. 1. Ini kenapa yang lain ditampilkan, Pak Ridwan? Share screen-nya salah itu. Coba. Halaman 3. Iya Pak, maaf Pak, ini filenya baru kita download, ini baru kasih Pak Ridwan. Ya. Jadi ruang lingkupnya itu 5. Saya ingin membatasi agar pembicaraan kita tidak terlalu melenceng kemana-mana. Pertama, inquiry professional conduct di masa non-tahapan. Kita menyelidiki sebenarnya tindakan atau perilaku profesional kita itu seperti apa sih? Kalau ada, dia seperti apa? Bagaimana batasan-batasannya? Misalnya, tadi disebutkan oleh pemantik, bagaimana misalnya batasan menindak? Kalau di masa tahapan dan di masa non-tahapan.
dimulai dengan temuan juga kah? Atau seperti apa? Nah, ini dimensi penanganan pelanggaran. Atau dia hanya akan berkutat di rekomendasi. Apakah bisa rekomendasi tanpa ujungnya satu temuan atau tidak? Misalnya berkaitan dengan DPB. Apakah jika terjadi satu foul of act begitu, tindakan yang keliru, itu ujungnya rekomendasi tanpa penindakan, tanpa satu step yang disebut dengan temuan. Nah, itu juga satu hal yang bisa didiskusikan. Nah, apakah kalau tidak dijadikan temuan itu professional conduct, perilaku yang profesional atau unprofessional conduct? Ini saya kira mesti kita tegaskan di awal-awal. Inquiry professional conduct di masa non-tahapan. Satu. Yang kedua, potensial underutilized oleh penyelenggara pemilu. Ini maksudnya potensi kita yang tidak atau kurang dimanfaatkan. Saya ingin mengutip pernyataan Pak Ketua ya dan Pak Sekjen ya. Kita sebenarnya harusnya bertambah sumber daya manusia, bertambah juga kualitasnya. Atau bertambah juga pula kontribusinya terhadap negara. Ini saya kira kan di setiap kabupaten itu ada tambahan sumber daya ya dari ASN maupun PNS maupun P3K. Tetapi kinerjanya begitu-begitu saja. Bahkan kehadirannya dalam resensi atau presensi kehadirannya itu malah lebih tidak teratur lagi. Tidak ada hal-hal yang baru. Tidak ada bedanya dia kurang sumber dayanya dengan dia bertambah. Tidak ada bedanya. Lalu apa gunanya negara menggelontorkan duit atau uang sebesar itu untuk menambah sumber daya? Itu yang saya maksud dengan potensial underutilized oleh penyelenggara pemilu. Tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, case close atau post factum. Apakah post factum atau pre factum? Apakah retroaktif atau prospektif gitu? Kemarin setelah kita selesai penetapan, kemudian lanjut di MK, apakah case close? Kasusnya tutup terhadap segala sesuatu yang kita anggap sebenarnya kemarin bermasalah. Atau adakah satu tesa atau antitesa yang bisa kita munculkan dan kita gagas tadi, minimal yang dikutip oleh Neil Armstrong tadi sebagai one small step, satu langkah kecil. Ataukah case close, berhenti sudah kasus itu di situ. Tidak ada lagi kita bisa lakukan. Itu Panwascam terserah juga gitu. Tidak bisa lagi, tidak muncul lagi satu ide kita untuk mengaktifasi kembali mereka dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Dulu di periode yang lalu, Ibu siapa yang 2 periode di sini ya? Kan itu ada ada Ibu Rosni, ada Pak Sahi, ada teman-teman yang lain. Itu bukankah kita bertemu dulu dengan SKPP? Nah sekarang SKPP-nya nggak ada. Apakah kita underutilized atau case close tadi? Nah, itu juga satu pertanyaan yang menarik. Yang keempat, trial for trouble and professional conduct. Bagaimana kita menyelesaikan? Atau trial itu pengadilan ya. Tapi bagaimana mengadili? Apakah tadi langsung ke peradilan etik ataukah ada metode pembinaan yang efektif? Sebagai informasi, saya dan Ibu Kordip bersama Pak Bahari baru menghadiri undangan untuk membahas satu daftar inventaris masalah di Bawaslu Republik Indonesia berkaitan dengan 3 perbawaslu. Salah satunya perbawaslu mengenai pembinaan. Itu coba kita singgung juga kemarin berkaitan dengan hubungan antara sekretariat dengan pimpinan. Nah, dan yang kelima, konklusi. Saya kira kita akan ketemu itu sebentar. Dasar hukumnya tentu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 7, yang sementara sekarang dalam proses revisi atau kodifikasi.
Ini minta maaf, anggap saja iklan. Ini karena rumah saya ini di samping jalan dan samping rumah juga bengkel. Jadi kalau tidak agak terganggu ininya, anggap saja iklan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mengapa ini masuk sebagai dasar hukum hari ini? Saya kira kita kan lembaga pelayanan publik. Indikator kita dinilai dari indikator keterbukaan informasi publik kan. Jadi undang-undang ini juga apakah secara kualifikasi pelayanan publik kita masuk dalam standarisasi yang baik, minimum threshold kita terlampaui atau tidak. Bahkan kita di bawah minimum threshold. Harusnya itu menjadi dasar. Yang keempat, Undang-Undang 30 tahun 2014 berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Di sana gunanya adalah melihat asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bawaslu adalah satu lembaga negara yang tidak terlepas dari pola metode pelaksanaan kelembagaan itu dengan tidak terlepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau kita keluar dari sana, saya kira kita menafikan diri sebagai satu lembaga negara. Dan kelima, Perbawaslu. Metodologinya, nah tadi saya sudah sampaikan ya, hukum administrasi, perspektifnya hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian hukum kepemiluan, dan perspektif penyelenggara pemilu. Lanjut ke deh. Nah, ini satu. Bapak Ibu sekalian, coba kita cek kembali ini sumpah dan janji jabatan kita, sumpah dan janji kita. Kalau kita membaca ya secara rigid apa yang disebutkan dalam pasal 134 gitu. Itu Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia itu bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya dan seterusnya gitu. Dalam melakukan pengawasan bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur dan adil dan cermat. Kadangkala tiga kata ini, jujur, adil dan cermat, menjadi sangat detail, bahkan ada parameter tersendiri bagi lembaga pengadil etik kita, yaitu DKPP. Bagaimana menempatkan diri pada posisi yang bahwa ini tindakan kita cermat di tengah non tahapan. Saya, teman-teman yang lama yang kita sama-sama di periode sebelumnya, tentu masih ingat saya saat itu. Saya pernah mengalami ini. Dalam common sense orang dan pikiran kita secara hukum, itu tidak ada persoalan. Kita di luar jam kerja, kemudian membantu masyarakat sekitar, tidak menerima honorarium dari itu. Dan kalau kita biarkan berpotensi konfliknya horizontal, dan ingin menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari publik itu sendiri, tapi kita disangsi berkaitan dengan itu. Saya waktu itu melakukan pembelaan menyatakan, mengutip Tan Malaka, yang menyatakan bahwa saya tidak ingin berdiam diri dalam menara gading, kemudian mengabaikan realitas di sekitar saya. Dulu Tan Malaka begitu, dikasih sekolah oleh Belanda, ke Belanda, tapi disuruh tidak usah kau peduli dengan negerimu yang sedang kami jajah. Tan Malaka tidak mau bilang begitu. Nah, itu kan bacaan-bacaan kita sebagai seorang aktivis. Kita boleh Bawaslu, tapi hanya karena kau Bawaslu dan bukan tugasmu di situ, kamu punya kemampuan untuk mendamaikan atau memberikan problem solver di sana, menjadi problem solver di sana. Membiarkan orang baku potong misalnya, di samping rumahnya Ibu Rosni, kemudian ada orang berkelahi, Ibu Rosni panggil-panggil, Bu,
tolong bantu kami selesaikan ini. Enggak, saya bukan kewenanganku di situ. Apakah begitu misalnya? Itu juga satu apa satu kondisi yang mungkin agak bertentangan dengan nurani, tetapi dalam batas-batas etika misalnya itu menjadi disangsi oleh kita, oleh pengadil. Nah, saya kira membaca ulang dalam perspektif yang benar dan tepat ala Bawaslu atau ala penyelenggara pemilu menjadi sangat dibutuhkan hari ini. Cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR yang mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bagaimana dengan adanya Bawaslu kabupaten kota yang tidak pernah masuk dalam 1 minggu, yang tidak pernah ada di dalam pleno, padahal pleno wajib setiap Rabu, mesti ada berita acaranya, mesti berkomunikasi dengan kepala sekretariat. Bagaimana dengan kedisiplinan pegawai-pegawai kita? Bagaimana kita memutuskan atau meramu kembali satu solusi untuk peningkatan kelembagaan? Saya kira itu yang Bawaslu sumpahkan kepada kita semua, baik komisioner maupun pejabat kepala sekretariat dan seluruh staf PNS maupun P3K. Itu yang saya ingin bilang, bahwa kohesivitas ide itu harus keluar dari sana. Nah, tapi kalau kita tidak paham pertama dengan sumpahnya sendiri, kemudian dengan tusi yang melekat kepada kita dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dan benar, saya kira itu muskil ya untuk dicapai. Nah, ayo baca ulang kembali pasal 134 dan coba manifestasikan dalam tugas-tugas keseharian kita. Benarkah dia telah terimplementasi, telah termanifestasi dalam keseharian kita? Minimal 3 hari atau 2 hari yang disarankan dalam surat edaran Bawaslu soal WFA. Apakah kita telah menunjukkan itu? Nah, kan kita tidak mungkin mengabsen ya, tapi coba kita cek sendiri. Nah, ini kan berkaitan dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya kira beberapa tadi kondisi sudah coba saya sampaikan di awal. Misalnya bagaimana metode kontrol kita terhadap pelaksanaan tugas fungsi dalam sumpah dan janji yang tadi saya sampaikan. Di masa non tahapan ini, apakah rehandling ataukah fatality handling? Kalau ini rehandling itu apa tindakan hukum? Apakah tindakan yang kita lakukan dalam 2 hari kerja WFA itu dan 3 hari fleksibilitas itu berdampak kepada kelembagaan? Ataukah hanya datang minum-minum kopi, main gaple, kalau istilah Jakarta main domino ya? Bahkan ada lampirannya, main dominonya ada lampirannya misalnya. Itu kan tidak berdampak apa-apa. Dan bahkan berdampak hukum negatif. Kalau dia ditangkap, dinyatakan 303, kemudian di profiling ternyata dia anggota Bawaslu atau dia staf Bawaslu, itu kan menciderai kelembagaan kita. Nah, itu yang dimaksud oleh saya sebagai apakah perbuatan kita saat hadir 2 hari WFA itu atau 3 hari fleksibilitas itu berdampak hukum kepada kelembagaan atau hanya biasa saja gitu. Yang kedua, potensi sumber daya manusia di kantor yang kurang dimanfaatkan. Tadi yang potensial underutilized itu. Apa penambahan pegawai di lingkup Bawaslu Kabupaten Kota tidak menambah kualitas kinerja? Yang ketiga, apakah model kebiasaan lama mesti dipertahankan? Status quo atau retrospektif ataukah prospektif? Misalnya kasus yang kemarin di Buton. Kasus itu kan seingat saya yang memang kemudian memutuskan di atas 1 atau 2 tahun. Seingat saya 3 tahun Buton ya. Nanti diralat kalau ada putusan terbarunya. Itu menjadi putusan yang paling tinggi soal kasus
pidana politik uang. Tapi apakah kita berhenti berbangga di situ? Case close tadi. Atau apakah kita malah menjadikan itu sebagai ramuan baru untuk mencipta satu resolusi bagaimana di Buton agar besok tidak ada lagi satu manusia yang dihukum 3 tahun. Karena kita bisa menyatakan bahwa oh ini mungkin sosialisasinya, diseminasinya yang kurang itu, ataukah manusianya yang tidak mau tertib aturan berkaitan dengan money politik itu. Itu juga harus bisa kita ikat dalam satu rumusan yang jelas, tidak ambigu lagi, tidak bias lagi setelah memasuki tahapan ke depan. Yang keempat, penyelesaian atas trouble professional conduct tadi. Apakah per Bawaslu pembinaan ataukah per DKPP 2 2027. Nah, ini saya kutip WFA ya, yang di SE 9 2025 tadi. Bagaimana presensi kerja 3 hari seminggu dan 2 hari fleksibilitas sebagai pegawai lingkup Bawaslu. Pegawai lingkup Bawaslu, atasan langsungnya adalah Kasek. Kasek itu bertanggung jawab kepada pimpinan dalam Polhub 3. Pimpinan itu bertanggung jawab kepada publik karena Bawaslu lembaga publik. Dinilai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, kemudian disarankan untuk melaksanakan kelembagaan ini berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada di dalam Undang-Undang 30 2014. Bagaimana dengan pimpinan? Berapa kali seminggu kah dia hadir? Jika biar seminggu tidak pernah hadir, bagaimana dengan unprofessional conduct itu? Apakah tidak usah karena persoalannya sekarang sedang direvisi, atau karena kita ingin menegakkan itu secara tegak lurus, atau lex stricta, kita biarkan saja dia mau dipecat juga urusannya dan lain-lain, mengabaikan misalnya fungsi pembinaan. Apakah kalau hal-hal yang sudah melampaui beyond the border, melampaui batas dari apa yang kita sebut sebagai wajar dibina, kita sendiri yang akan melaporkan? Itu hal-hal yang menurut saya masih terdapat kendala di Bawaslu Kabupaten Kota. Ayo kita simpulkan. Satu, menurut saya dari pemaparan ini, we have professional conduct. Kita punya perilaku profesional, but not maximalized. Tapi belum maksimal. Yang kedua, we have potential human resources, but not explore. Kita punya potensi sumber daya manusia, tapi tidak dieksplor. Yang ketiga, prinsip kita belum seragam tentang tujuan kelembagaan jangka panjang. To the future, not the present. Untuk masa depan, bukan hari ini saja. I think we make for Perbawaslu. Saya pikir kita mesti menggunakan Perbawaslu pembinaan, bukan code of conduct yang ada di DKPP. Yang kelima, may Allah protect us. Semoga Allah melindungi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, nanti kita diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kanda, Ibu Mantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tadi Pak Pimpinan, Pak Kordif sudah menjelaskan bagaimana kita bisa bekerja di luar tahapan ini untuk mentaktisi diri kita, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Kordif, dan teman-teman semua, Bapak Ibu Kordif, sekretariat dan pimpinan lain yang ada di ruang Zoom ini, barangkali punya masukan-masukan atau saran-saran secara teknis, kira-kira bentuk kegiatan kita di masing-masing kabupaten kota untuk mentaktisi atau mengakali ruang kosong kita ini selama belum ada tahapan pemilu dan pilkada. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di pembukaan, bahwa
mesti ada langkah nyata yang harus kita kerjakan. Entah itu penguatan kita di sekretariat masing-masing, ataukah misalnya kita bekerja sama dengan pihak eksternal, atau menjalin komunikasi itu dengan pihak eksternal. Dalam hal ini, kita harus terlihat gitu di permukaan. Anggaplah misalnya soal di tugas KPU yang 3 bulan sekali, kita di sana tentu hadir sebagai pengawas dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu. Tetapi di luar itu, apa yang bisa kita kerjakan? Tuh. Tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Kordif, pimpinan kita di provinsi, Pak Indra. Nah, adakah mungkin teman-teman yang lain, pimpinan dari kabupaten kota, Pak Ketua, Pak Kordif, atau teman-teman koordinator sekretariat, teman-teman staf juga mungkin punya pandangan lain, masukan atau sarannya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saya persilahkan. Tadi di awal saya lihat sempat Pak Mustar sempat angkat tangan. Silakan. Atau saya mulai dari sini, dari tuan rumah, dari teman saya. Ketuaku mungkin ada masukannya, sarannya atau apa? Silakan. Silakan. Siapa yang mau duluan? Halo, kedengaran enggak? Oh ya, kedengaran, kedengaran. Dengar Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, Dan- terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai narasumber dalam diskusi kita ya di sesi pertama ini. Kemudian pemantik rekan saya sendiri Bu Kordi Maude Nuriman. Yang saya hormati juga saya banggakan Kanda Jenderal Kanda Ridwan Ya, Pak sebagai Ketua. moderator dan kawan-kawan semua yang hadir pada Zoom kita kali ini. Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Dan untuk kita semua rasa hormat, tapi untuk teman-teman perempuan, afirmasi khusus itu rasa kasih sayang saya terhadap kawan-kawan. Baik, pertama saya langsung saja. Saya mungkin pertama belum masuk ke soal materi, saya sedikit mengkritisi dulu metode kita kali ini, bahwa kalau sepemahaman saya, mestinya yang memainkan peran mengatur jalannya diskusi kita ini tetap adalah moderator. Jadi pemantik dengan narasumber, ini jadi moderator lah yang kemudian pada akhirnya mengambil alih mengatur jalannya diskusi kita kali ini. Jadi ada pemantik, ada narasumber, tapi jangan dilupa ada moderator. Jadi difungsikan itu moderator, kira-kira begitu. Siap Pak Ketua. Nah, moderator lah yang memainkan itu yang pertama. Yang kedua, memang menarik kalau kita diskusi soal, apalagi kita bicara soal di masa non tahapan. Nah, sebenarnya ini pernah kita alami ketika pasca pemilu 2019 yang lalu. Kemudian apakah, kan publik bertanya, apa sih yang dikerjakan? Seperti yang disampaikan pemantik tadi, apa yang dikerjakan oleh terutama penyelenggara di tingkat daerah pasca tahapan baik pemilu maupun pemilihan. Nah, sebenarnya ini kita sudah jawab dari yang lalu, beberapa kegiatan kita sudah coba lakukan di masa non tahapan. Paling tidak publik melihat bahwa kita tetap produktif meskipun sekali lagi ini di luar masa tahapan. Cuma memang mestinya menjadi evaluasi bagi kita semua juga, apakah kegiatan-kegiatan tadi yang kemudian kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa ada, bahwa Bawaslu khususnya kabupaten kota itu masih ada atau tidak ada, apakah hanya sebatas pencitraan semata? Itu. Mestinya juga ini menjadi bahan evaluasi apa yang kita lakukan yang lalu, bahwa
kita tidak lagi soal berkutat pada pencitraan semata bahwa Bawaslu itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa Bawaslu itu masih ada, tapi juga dia harus produktif. Produktif dalam artian bahwa target-target kita sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, ada tugas, wewenang, kewajiban sebagaimana amanat undang-undang itu memang sampai. Terutama tadi soal misalnya di pasal 102 Undang-Undang 7 itu terkait dengan bagaimana tugas Bawaslu itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tentu ini berkaitan dengan pendidikan-pendidikan politik yang memang waktunya tidak hanya sebatas pada ketika tahapan berjalan, tapi mestinya ini dibangun sejak awal, sejak tahapan itu belum dimulai. Nah, inilah tuntutan kita sebenarnya saat ini. Apakah berkaitan dengan tugas itu kita lakukan atau tidak? Nah, nanti sebentar saya akan kaitkan dengan soal perbawaslu pembinaan tadi. Nah, terkait dengan ini memang butuh inovasi. Bagi setiap Bawaslu Kabupaten paling tidak melakukan hal terkecil dengan mempertimbangkan kondisi efisiensi saat ini, tapi kita tetap melakukan itu. Nah, misalnya yang terkecilnya kalau kami di kota itu tadi sudah disinggung, ya kami hidupkan podcast karena menurut kami itu adalah bentuk kegiatan yang memang sangat minimalisir penggunaan biaya. Bahkan tidak berdampak sama sekali, tapi dia menjawab kondisi zaman saat ini di mana era teknologi dan informasi. Ketimbang misalnya kita melakukan kegiatan yang euforia, tapi itu hanya citra semata, tindak lanjutnya juga tidak jelas. Kemudian yang berikutnya adalah soal menarik tadi soal bagaimana penanganan pelanggaran misalnya di masa non tahapan. Memang kalau kita lihat konstruksi undang-undang, hampir pasti kewenangan itu berbatas waktu penggunaannya. Tumpusnya itu hanya pada saat tahapan. Bagaimana di non tahapan? Ya mungkin kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan penguatan-penguatan secara internal. Jadi penguatannya tidak hanya lagi sebatas soal bagaimana penggunaan kewenangan itu dengan pendekatan tata cara prosedur dan mekanisme, tapi lebih kepada substansi. Kita sudah harus berbicara soal bagaimana sih metodologi menggali informasi, mendapatkan alat bukti, bagaimana pola dalam pengambilan keterangan terhadap berbagai pihak yang kemudian kita mendapatkan titik terang dari sebuah case atau kasus yang kita lagi tangani. Mestinya kan sudah sampai pada persoalan-persoalan itu. Kita tidak lagi berkutat soal hanya sebatas bagaimana tata cara prosedur dan mekanismenya. Kemudian yang berikutnya, saya kira menarik tadi soal, karena ini soal profesional konduk, jadi menarik soal Perbawaslu 15 2020. Nah, kalau boleh usul sebenarnya di Perbawaslu mesti ada penguatan terkait fungsi pembinaan ini. Mestinya kalau saya melihatnya ada harmonisasi antara peraturan DKPP tentang etik dengan peraturan Bawaslu terkait dengan pembinaan. Misalnya begini, kalau kemudian aduan-aduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu pengadunya keberatan terkait dengan pelaksanaan berkaitan dengan tata cara prosedur dan mekanisme, mestinya itu diatur bahwa terkait itu dikembalikan dulu ke internal Bawaslu untuk dilakukan proses pembinaan. Jadi DKPP itu tidak otomatis dia langsung bersidang kemudian memutuskan. Karena kalau kita lihat keterangannya Ketua DKPP pada saat dengar pendapat dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, itu menyampaikan bahwa hampir 60% aduan terkait itu ujungnya itu rehabilitasi. Nah, supaya kesannya juga di DKPP ini tidak menjadi tong sampah, mestinya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban yang mungkin terkait dengan dugaan penyalahgunaan tata cara prosedur mekanisme dalam menjalankan kewenangan itu mestinya dikembalikan dulu ke internal Bawaslu dalam rangka pembinaan tadi. Kecuali kasus-kasus lain, misalnya terkait dengan perbuatan-perbuatan tercela yang bersifat individu, katakanlah misalnya perselingkuhan atau apa, ya itu saya sepakat bahwa
DKPP langsung menangani dan memutus. Tapi kalau terkait dengan dugaan penyalahgunaan dalam menjalankan tugas wewenang kewajiban tadi, mestinya dikembalikan dulu. Supaya apa? Itu kita bicara penguatan fungsi pembinaan sebagai amanat undang-undang, karena pembinaan tadi itu amanat undang-undang yang diberikan. Kemudian oleh Bawaslu dijabarkan di dalam Perbawaslu nomor 15 tahun 2020. Jadi ada harmonisasi dulu itu. Jadi kalau kemudian DKPP berani melimpahkan penanganan terhadap badan ad hoc yang diduga melanggar etik kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau KPU Kabupaten Kota, mestinya juga kualifikasi terhadap aduan yang berkaitan dengan, sekali lagi, dalam menjalankan tugas wewenang kewajiban dikembalikan dulu ke fungsi pembinaan. Kecuali di dalam fungsi pembinaan berkali-kali itu memang sudah tidak bisa dilakukan, baru kemudian boleh DKPP kemudian menilai dan memutus. Kecuali tadi terhadap sekali lagi persoalan lain, sehingga ya ukurannya menjadi jelas. Kawan-kawan juga, kita juga berpikir secara kelembagaan bahwa karena kuatnya fungsi pembinaan tadi, sehingga kita tidak macam-macam lagi seperti yang disinggung oleh pimpinan tadi. Ya mungkin dalam 1 minggu di kantor tidak pernah muncul misalnya, dan lain sebagainya. Itu kan berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mestinya memang fungsi pembinaannya harus sudah berjalan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung masuk ke etik. Misalnya ada masyarakat yang datang, dilihat oh kantornya jam 10 belum buka. Nah, akhirnya masyarakat langsung mengadu ke DKPP. Mestinya DKPP kembalikan dulu ke internal Bawaslu untuk dilakukan pembinaan terkait itu. Saya kira itu mungkin sementara dari saya. Ada 3 hal tadi terkait dengan fungsi pencegahan, kemudian fungsi penindakan, dan yang ketiga itu bagaimana harmonisasi antara peraturan DKPP dan peraturan Bawaslu, sehingga fungsi-fungsi pembinaan secara internal itu dapat berjalan dengan maksimal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahinuddin. Beberapa pertanyaan yang saya sempat catat tadi. Mohon maaf juga kepada Ibu Nuriman tadi, setelah materi yang disampaikan oleh Pak Gamateri tadi langsung diambil alih oleh pemantik. Sekarang ini sesi diskusi telah berjalan. Sesi pertama ini penanyanya adalah yang pertama Pak Sahinuddin. Kemudian mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari kabupaten lain. Tanda. Ya Pak, siap. Nanti karena agak padat tadi, kita langsung jawab dulu yang siap. tadi. Ya. Ini ada beberapa catatan dari saya yang disampaikan dengan Pak Sahinuddin. Yang pertama itu yang sempat saya simak tadi, apa saja yang dikerjakan oleh pengawas pemilu di masa non tahapan ini. Kemudian kaitannya soal tugas dan tanggung jawab kita terhadap kelembagaan. Kemudian tadi penguatan kelembagaan. Selanjutnya soal Perbawaslu 15 dan kaitannya dengan putusan DKPP. Itu mungkin perlu dijelaskan oleh materi. Baik, makasih Pak Ridwan. Nanti dia marah ikut itu Pak Sahi karena yang dia maksud tadi itu 3 hal. Penindakan pencegahan, kemudian harmonisasi. Lain dia tulis kayaknya Pak Moderator. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kota ya. Ini memang yang menjadi konsen kita kemarin, saya mulai dari bawah ya Pak Ketua, soal harmonisasi. Harmonisasi Perbawaslu 15/2020 tentang pembinaan, karena banyak sekali overlapping kewenangan antara kita sebagai pimpinan di provinsi atau RI. Kayak misalnya contoh konkret lah, nggak usah kita ini. Yang kemarin soal Pak Helios atau soal Konawe kemarin Pak Buldan, kan sudah sempat kita berikan itu. Harapan kita sebenarnya DKPP menyatakan di dalam itu bahwa ini kan tinggal menyatakan tidak memenuhi syarat formil
atau material karena materialnya sudah di ini. Jadi beliau akhirnya dikenakan sanksi 2 kali gitu. Nah ini memang, tapi yang harus menjadi konsen pimpinan Bawaslu RI ke depannya, kata Pak Herwin, belum tentu kita yang menjadi Bawaslu RI, tapi harapan kita, DIM kita ini dipakai oleh pimpinan RI ke depan untuk mengharmonisasi. Sebenarnya harmonisasi itu kan tugasnya Kemenkumham untuk melakukan itu antara peraturan di bawah undang-undang yang di satu lembaga, misalnya per Bawaslu dan per DKPP. Karena ini kan sudah ada distribution of authority atau pembagian kewenangan antara DKPP yang menguji etik atau code of conduct dengan Bawaslu yang harusnya membina tadi professional conduct. Jadi mesti dipisahkan antara professional conduct itu tadi dengan code of conduct. Nah, saya setuju berkaitan dan yang diharmon ini adalah code of conduct dengan professional conduct ini. Yang mana sih sebenarnya code of conduct? Dia pergi selingkuh, ya toh? Ada istrinya, dia pergi selingkuh begitu. Itu apakah code of conduct atau professional conduct? Menurut saya itu code of conduct. Kalau tata cara dia menangani pelanggaran, itu berarti professional conduct. Makanya di DKPP sebenarnya juga telah, kebetulan karena saya TPD ya, juga telah dari dulu memisahkan antara that's about profesional dengan that's about integritas. Tentang profesional dengan tentang integritas dibeda. Jadi yang sebenarnya parah itu kalau berkaitan dengan integritas. Anda ambil uang, kita ngambil uang dari pasangan partai politik, itu kan integritas. Selingkuh, ada pasangan sah dan lain-lain, itu kan integritas gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya, tetapi juga kan DKPP menjadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, menjadi penampung ya. Dan itu tidak bisa juga kita salahkan karena pada konteks kewenangan memang mereka berhak untuk menerima pengaduan berkaitan dengan ketidakprofesionalan dan ketidakintegritasan. Itu saya setuju tadi Pak Ketua berkaitan dengan harmonisasi itu dan itu sebenarnya kita DIM di atas. Nah, yang kedua berkaitan dengan pencitraan tadi yang sebelum masuk kepada pencegahan dan penindakan. Kalau saya mengutip ya, Prof Mahfud itu bilang pencitraan sebenarnya itu bagus. Memang tugas kita lembaga negara itu adalah membangun citra yang positif kepada publik. Yang salah itu adalah merusak citra malah. Kalau kita tidak pencitraan, lalu apa gunanya uang negara dikasih melalui APBD untuk kita bangun citranya Bawaslu supaya harum namanya di mata publik. Yang salah itu tidak mencitrakan malah. Nah, tetapi apakah yang kita maksud pencitraan itu adalah pencitraan itu sendiri atau enggak? Kan itu sebenarnya. Jangan-jangan kita sendiri yang kepedean. Ini dalam rangka membangun citra, sementara publik tidak berkata begitu. Nah, itu sebenarnya yang harus dicek oleh kita sendiri. Nah, soal penanganan pelanggaran, saya juga di teman-teman penanganan pelanggaran di Kordi PP se-Nusantara ya, kan ada diskusi di teman-teman pencegahan yang menyatakan bahwa itu harusnya rekomendasi kalau misalnya ada kesalahan berkaitan dengan temuan DPB, daftar pemilih berkelanjutan dan lain-lain. Tapi kan ada mispersepsi antar divisi terkait dengan mekanisme dan metodologi menindaknya. Kita penanganan pelanggaran jika menyebut sebagai rekomendasi, maka sebenarnya itu adalah buah dari satu proses yang diawali dengan temuan atau hasil pengawasan gitu. Kemudian berujungnya ke sana. Kalau ujung-ujung tiba-tiba ada rekomendasi. Rekomendasinya apa? Misalnya memperbaiki data yang tidak ini. Lah kalau dia tidak perbaiki misalnya, kan ada berbatas waktu. Apakah kita tindak? Nah, tindakannya ini apa konsekuensinya? Nah, itu juga memang menjadi. Nah, tapi menurut saya berpendapat bahwa
ini harus dipisahkan kamarnya, ada demarkasi of room, pemisahan ruang atau antara ruang penanganan pelanggaran di masa tahapan dengan ruang penanganan pelanggaran di masa non tahapan. Clearkan saja, cuman kan belum ada surat edarannya. Kita butuh minimal itu sebenarnya. Jadi apa yang dimaksud rekomendasi adalah satu terminologi yang berbeda. Dewan terminologi satu terminologi yang berbeda dari terminologi rekomendasi yang ada di penanganan pelanggaran masa tahapan. Tetapi kan kita belum ada itu. Nah, kalau kita memunculkan sesuatu yang baru itu juga tidak ini. Tetapi ini sudah menjadi diskusi. Hanya menurut saya itu harus dibedakan bahwa yang dimaksud dan rekomendasi di masa tahapan itu berbeda dengan di masa non tahapan. Tahapannya juga berbeda gitu. Penyebutannya juga berbeda. Ada nonnya di depan. Nah, saya kira kalau pencegahan itu kan sebenarnya menjadi bagian. Ini seperti kita melakukan diskusi ini kan adalah satu upaya ya atau ikhtiar kita membangun pencitraan kelembagaan, kemudian melakukan pencegahan misalnya karena kita sarankan kan fase kedua, stage 2, 3, 4 dan lain-lain itu harusnya sudah melibatkan orang-orang atau stakeholder kita yang lain, bukan hanya kita internal. Ini kita sudah setuju ya bahwa ini hanya awal-awal. Ini juga kan idenya Pak Sahi waktu di awal-awal. Kalau awal-awal ya kita internal saja dulu sambil learning by doing, ongoing proses. Tapi kita tidak bisa internal terus. Kita tidak membangun, tidak bersifat membangun reputasi di antar kita sendiri. Tidak ada gunanya. Karena tugasmu jadi Bawaslu, tugas menjadi staf Bawaslu, ya membangun reputasi Bawaslu itu sendiri. Nah, maksud kita itu impact-nya, dampaknya mesti kepada pihak luar. Ya LSM dulu yang suka menghajar kita, ya publik secara keseluruhan, ya peserta pemilu, LSM, NGO, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, kalau melihat misalnya fase diskusi-diskusi kita, harusnya itu menjadi legal preference atau pencegahan hukum misalnya yang terjadi. Nah, saya kira itu kalau menurut saya Pak Ketua Kota berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan tentang pencegahan dan penindakan. Memang ada satu yang disampaikan oleh Bawaslu RI mengenai penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini tidak disebutkan secara eksplisit atau rigid di dalam undang-undang bahwa tugas kita adalah, tapi kita bisa berpayung pada ketentuan dalam kewenangan ya, yaitu di huruf terakhir itu yang atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, RI itu menerjemahkan kewenangan lain, ayo bikin penguatan yang konsekuensinya adalah dengan anggaran. Karena anggaran sudah mau dibuka bulan 8 misalnya, yang boleh dilakukan adalah kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan. Nah, yang itu yang harus dirumuskan. Apakah kegiatan diskusi ini kemudian yang tadinya online menjadi di-offline-kan untuk menguatkan kelembagaan dengan tentu sudah melibatkan pihak-pihak luar atau eksternal, baik NGO, civil society, kemudian peserta pemilu, dan kita sendiri misalnya secara internal. Nah, saya kira itu berkaitan dengan pencegahan dan penindakan. Penindakan sih sebenarnya yang memang agak ambigu kalau tidak berdasarkan pada norma letterless. Norma letterless itu adalah tidak mungkin kita menindak sesuatu yang berdasarkan undang-undang tidak tulis. Nah, sementara DPB terus berlanjut, itu menjadi satu kewenangan di masa non tahapan, tetapi cara kita bertindak itu belum kohesif antara satu dengan yang lain di seluruh Bawaslu yang ada di Republik Indonesia. Masih ada yang perbedaan antar divisi. Misalnya pencegahan harus begini, penindakan harus begini. Saya setuju dengan pencegahan bahwa rekomendasi saja. Nah, tetapi kan ada yang menafsirkan lain, rekomendasi yang dimaksud apakah sama, same on stage di masa tahapan, ataukah make a difference, melakukan sesuatu yang berbeda
di masa non tahapan. Mendefinisikan tentu bahwa rekomendasi di masa non tahapan adalah berbeda yang dimaksud dengan itu. Tetapi itu kan RI yang harus menurut minimal surat edaran. Nah, saya pikir itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ketua Kota. Baik Pak pemateri, apa yang sudah disampaikan tadi, pertanyaan dari Pak Zainuddin. Kemudian siapa tahu ada dari kabupaten lain yang ingin bertanya. Tolong diangkat tangannya. Pak Ridwan, baik. Oh siap. Yang terdengar suaranya di sini Pak Ketua Bawaslu Muna. Pak Ketua Bawaslu Muna, silakan Pak. Silakan dulu atau saya? Ketua Bawaslu Muna. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi, Pak Indra Eka Putra, SHMH. Yang saya hormati rekan-rekan Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu saya Sultra. Jadi terkait diskusi kita pada siang ini, saya sedikit mungkin mau menyampaikan pikiran-pikiran terkait kegiatan-kegiatan kita di non tahapan ini. Dan yang berikut terkait judul diskusi kita pada siang ini terkait penyelenggaraan pemilu. Lupa awal video call. Izin Pak Ketua Muna, suaranya Jadi tidak begini, belum jelas. terkait Balas dulu ini, itu. saya mungkin mengusulkan terkait supaya kita ada kelihatan sibuk walaupun mungkin kita agak pura-pura sibuk. Yang pertama mungkin terkait supaya kita kelihatan bahwa kita ini di Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, mungkin sebaiknya kita ada kerjasama dengan KPU atau mungkin ide-ide dengan Bawaslu dan KPU supaya dalam pelaksanaan non tahapan ini bisa berjalan di luar yang DPT berkelanjutan. Yang berikut terkait penyelenggaraan ini kan kita ini punya landasan hukum terkait penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu ini mestinya kita di Sultra ya, khususnya Sultra, mungkin melalui Pak Indra, kita semacam ada pikiran dari Sultra untuk perubahan terkait undang-undang penyelenggaraan pemilu dalam hal terkait apalagi putusan MK ini, supaya menjadi bahan Bawaslu RI dalam RDP yang Komisi 2. Minimal ada 2 ayat atau 1 pasal, itu pikiran dari Sultra. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Muna. Lanjut kepada penanya yang ketiga, ini dari Bawaslu Kabupaten Kolaka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sepertinya saya punya humas juga angkat tangan. Tapi sebelum masuk sama humas Bawaslu Kolaka mungkin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi dalam hal ini Bapak Indra Eka Putra dan Ibu Dharma. Mohon maaf, mungkin agak kurang maksimal. Kebetulan saya lagi kurang sehat. Tapi seperti kusum karena sejak awal saya mendengar sampai saya masuk, sebenarnya bukan mau bertanya, hanya mau menyampaikan. Peserta Ukraina di-mute dulu. Unmute dulu Pak Ridwan, Pak Moderator. Itu kayaknya bisa dikontrol dari itu. Moderator harus tegas. Moderator tegas. Siap, lanjut Ibu dari Ya, Kolaka. mungkin saya bukan untuk bertanya, saya mungkin langsung saja karena ini tadi yang seperti yang disampaikan oleh pematik bahwa apa saja yang dilakukan
atau apa saja yang dilaksanakan oleh Bawaslu, terutama oleh kawan-kawan atau kita semua di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kalau untuk Kolaka, alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu Munah, saya mau sampaikan kepura-puraan sibuknya Kolaka atau pencitraannya Kolaka. Yang pertama, kami sudah melaksanakan MOU atau PKS dengan kampus Universitas 19 November. Kemudian kami sedang menyusun untuk melaksanakan MOU di tanggal 23 dengan organisasi perempuan, yaitu Aisyah. Kemudian kami sudah melakukan audiens dengan Pramuka untuk pembentukan Saka Adiasta Pramuka. Kemudian untuk minggu ini kami sudah ada 2 sekolah melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kebetulan minggu ini untuk sekolah lanjutan tingkat atas itu melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami alhamdulillah berkat kerja tim dengan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kolaka, kami diberi ruang untuk menyampaikan materi pengawasan partisipatif di 2 sekolah. Kemarin ada 2 sekolah yaitu SMA 1 dan SMK. Kemudian kami sudah menyurat untuk melakukan sosialisasi di hari Senin dengan Madrasah Alia Negeri Kabupaten Kolaka. Kemudian kami sedang menyusun untuk membentuk forum warga di salah satu desa di Kecamatan Kolaka. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera terrealisasi walaupun di tengah gempuran efisiensi anggaran. Mungkin itu saja dari saya. Saya sampaikan pencitraan dan kepura-puraan sibuknya Bawaslu Kolaka. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Humas Bawaslu Kolaka, karena saya lihat dari tadi juga angkat tangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke staf Bawaslu Kabupaten Kolaka. Biar cukup 3 pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan Kepala Sekretariat dan Korsek, serta teman-teman staf yang kami banggakan. Nah, terkait di masa non tahapan ini, saya kira adalah menjadi dilema kita, dilema komisioner, dilema sekretariat, yang secara keseluruhan adalah dilema organisasi. Nah, saya kira dilema-dilema itu akan berubah menjadi sebuah harapan ketika diskusi-diskusi seperti ini akan terus kita laksanakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Loli pada kegiatan launching pendidikan pengawasan partisipatif, bahwa di masa non tahapan ini adalah masa kita untuk menanam, menyiram, dan menyemai. Nah, ketika kita baca sepintas atau baca keseluruhan Undang-Undang 7 terkait tugas dan wewenang Bawaslu, saya kira ini juga pernah disampaikan oleh Pak Kordip, Pak Indra waktu kegiatan di Jakarta. Kalau tidak salah itu hari adalah penyerahan laporan, di mana salah satu tugas kita itu adalah mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kabupaten kota, yang diantaranya adalah putusan DKPP, pelanggaran sengketa pemilu, kemudian keputusan Bawaslu, KPU, dan keputusan pejabat berwenang. Sebagaimana kita ketahui kemarin, di masa pemilu dan pilkada, kita semua telah menangani pelanggaran netralitas ASN. Dan beberapa di antaranya itu adalah ada rekomendasi kepada kemarin KSN, kemudian dikembalikan ke Kemendagri kalau saya tidak salah. Nah, apakah ketika kita mencari tahu atau tindak lanjut atas rekomendasi ini yang kita layangkan ke KSN atau ke Kemendagri itu tidak melampaui kewenangan kita di Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, saya kira ketika itu tidak melampaui, mungkin diawali dengan Bawaslu Provinsi melakukan komunikasi atau kerjasama dengan BKD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kemudian dilanjutkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ke
BKPSDM Kabupaten terkait bagaimana rekomendasi kita kemarin, apa ada dari KASN, kemudian berapa kira-kira yang sudah, misalnya ada sidang kode etik, apakah mereka pernah melaksanakan sidang kode etik di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua terkait dengan alhamdulillah memang pada saat ini kita harus fokus di pengawasan partisipatif, tetapi yang perlu saya sarankan kita melakukan pengawasan partisipatif yang secara berkelanjutan, karena kita melihat kemarin evaluasi pengawasan partisipatif salah satu contoh adalah SKPP. Nah, SKPP ini memang sebenarnya bagus, tetapi program ini sebenarnya ada aturan tertulis tetapi tidak berkelanjutan, mungkin karena ada efisiensi anggaran. Saya kira demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin Pak narasumber, saya akan membacakan kembali beberapa pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tadi dari Ketua Bawaslu Muna. Ini entah saran atau pertanyaan ini. Ini penyelenggara di tingkat Bawaslu minta harus kerjasama dengan KPU. Ini kata Ketua Bawaslu Kabupaten Muna. Kemudian yang kedua, landasan hukum. Landasan hukum ketika misalnya ada koreksi perubahan undang-undang kita, itu harus diusulkan ke Bawaslu RI biar ada perubahan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tadi dari Kolaka, Ibu pimpinan dari Kolaka, ini banyak sekali ini yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Salah satunya MOU dengan kampus tadi, Universitas 19 November, kemudian Pramuka, kemudian telah melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian Kolaka ini juga ke depannya akan membentuk forum warga. Kemudian tadi dari stafnya Pak, soal rekomendasi ke KSN, ini benar Pak, saya juga staf penanganan pelanggaran, itu beberapa rekomendasi yang disampaikan ke KSN itu Pak, balasannya biasanya tidak tembus ke Bawaslu provinsi maupun di kabupaten kota. Kita harus meng-cross check di kabupaten, di sekdanya, kemudian di BKD-nya. Ini harus kita perhatikan juga. Kemudian lanjut tadi dari staf Kolaka, pengawasan partisipatif yang berkelanjutan itu gimana? Itu saya mungkin Pak narasumber untuk dijelaskan lebih lanjut. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Saya mulai dari Pak Ketua Bawaslu Muna. Berkaitan dengan, saya kira berkaitan dengan kerjasama dengan KPU ya, ini menurut saya ini kan kerja-kerja KPU dan Bawaslu itu kan kerja-kerja yang saling ini membutuhkan atau saling bahkan bisa saling mengawasi begitu. KPU Bawaslu mengawasi seluruh proses kinerja KPU di masa tahapan maupun plus di masa non tahapan berkaitan dengan DPB. Sebenarnya KPU juga bisa misalnya melakukan hal yang sebaliknya kepada Bawaslu, misalnya bagaimana dulu putusannya Bawaslu berkaitan dengan rekomendasi, misalnya rekomendasi daftar pemilih yang di Wakatobi yang kita ini kan, apakah Bawaslu punya satu kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya kembali. Jadi itu yang saya, kalau istilah ininya kira-kira interchangeable, saling mempertukarkan informasi. Nah, kalau harus dalam bentuk kerjasama, saya khawatir ini dianggap abuse, melampaui, bahwa kita mesti kerjasama dengan KPU. Tetapi mungkin dalam hal-hal yang lain, yang sifatnya terobosan, atau sifatnya
satu ide yang tidak menjadi bagian dari tugas yang disebut rigid dalam undang-undang, saya kira itu sesuatu yang sah ya. Nah, hanya kalau berkaitan dengan DPB juga, ide-ide soal DPB saya kira kita sudah punya kewenangan. Bahkan kan karena KPU diberikan tugas untuk melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan, maka secara automatically Bawaslu pasti mengawasi itu. Nah, kalau dimunculkan atau di follow up lagi dengan satu kerjasama, saya kira jangan sampai publik atau para ahli-ahli hukum itu menganggap kita abuse. Itu ya yang pertama. Yang kedua, kalau saya terima kasih berkaitan dengan ininya, dengan saran yang memberikan masukan agar kita aktif ya dalam memberikan masukan berkaitan dengan perubahan undang-undang pemilu ini. Saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa senior berkaitan dengan perubahan undang-undang ini. Kalau memaksimalkan apa yang kita punya, resources yang kita punya, sebenarnya kita punya wakil ketua Komisi 2 di Sulawesi Tenggara. Nah, saya pikir teman-teman yang sudah dibuka anggarannya sebenarnya, dan ada akun yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan, itu kan dibuka ruang untuk mengundang wakil ketua komisi atau anggota Komisi 2 atau bahkan ketua Komisi 2. Lalu ayo kita serap sebenarnya dan kita berikan masukan-masukan yang konstruktif yang bisa melabeli bahwa ini ide dari Sultra. Misalnya pengawasan kepulauan, saya pengawasan tahapan di yang berbasis wilayah laut. Itu kan memang orang menyamakan ya. Kalau di dalam undang-undang tidak ada perbedaan antara atau tidak ada spesifikasi aksi untuk penyelenggara pemilu dalam pengawasan di wilayah-wilayah kepulauan atau wilayah-wilayah terpencil. Kalau KPU itu menyebut 3T. Apa itu 3T? Yang itu ada wilayah terpencil 3T itu. Siapa yang saya lupa 3T. Saya hanya ingat istilahnya. Tapi di Bawaslu terdepan, terluar, terjauh. terjauh. Terdepan, terluar, terjauh. Terdepan, terluar, terjauh. Terjauh. Bukan terpencil, terluar, terolah. terpencil, terjauh. Ya. Terjauh, Bukan terdalam, Pak. terluar. Terdalam. Ya, sudahlah. Seperti itulah gitu. Nanti dicek lagi. 3T itu muncul sebenarnya di dalam terma KPU. Tapi di Bawaslu sepertinya di kita ini diberikan oleh pembuat undang-undang sama saja. Metodologi pengawasannya itu tidak ada satu eksklusivisme atau satu pembeda yang bahwa kita bisa ini dan lain-lain. Kecuali di masa, seingat saya, di masa pungut hitung dan rekap. Itu bisa lebih dari 1 kali 24 jam misalnya dalam masa-masa tertentu. Tetapi di masa tahapan normal, apalagi di masa non-tahapan, itu saya kira tidak ada. Salah satu idenya misalnya itu. Kemudian saya waktu di Jakarta, itu saya sudah yang pernah dulu kita diskusikan Pak Sahi, almarhum Ibu Prida, Ibu Rosni, kemudian Ibu Ketua Kolaka gitu. Itu kan dulu kita sering mendiskusikan berkaitan dengan perbedaan ya antara terminologi kesekretariatan dalam KPU dengan terminologi kesekretariatan dalam Bawaslu. Di KPU itu konsisten sekali menyebut sekretariat, sekjen paling tinggi, sekretaris KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten kota. Tetapi di Bawaslu itu sekjen sama dengan KPU RI sekretaris jenderal, begitu di provinsi dia menjadi kepala sekretariat. Di kabupaten juga disebut kepala sekretariat. Jadi ada 2 kepala, satunya ketua, satunya kepala. Secara teori anatomi tubuh, yang punya
pasukan itu ya kepala, bukan ketua. Tangan itu kan bagian dari anatomi tubuh. Yang kepala, yang atasnya disebut kepala, bukan ketua. Ketua itu berarti ya bawahannya anggota. Kita bukan bawahannya ketua. Kita sama-sama, semua anggota itu sama dilantik. SK-nya sama-sama anggota. Cuman diberi tambahan tugas berserta salary, yaitu mewakili keluar dan ke dalam. Pimpinan. Nggak bisa ketua perintah-perintah kita, nggak bisa. Tapi kepala sekretariat, kepala. Jangan-jangan kalau ada pemisahan itu yang menjadi sebenarnya penghambat dalam kinerja-kinerja kita. Dalam terminologi undang-undang sendiri itu sudah memisahkan antara. Nah, itu yang kita salah satu yang kita usulkan. Dan banyak lagi usulan-usulan kita. Nggak bisa juga kita sebut sebagai, kalau kita mau bilang itu dari Sultra, ya memang original intentnya dari kita. Kita yang, meskipun kemarin Mas Hanif bilang, Pak Indra, itu sudah pernah kemarin kita coba karena teman-teman juga yang mengusulkan pada waktu itu, tetapi di Kemenkumham-nya itu tidak kuat untuk mengharmonisasi itu, artinya dia butuh waktu, sementara desakan penerbitan nomor atau penomoran satu peraturan perundang-undangan itu mendesak. Jadi, tapi ini kan kita punya waktu, dan itu kita sudah suarakan juga, itu Pak Ketua. Nah, tadi berkaitan dengan Ibu Arnia mengenai, saya lihat ini expose kinerja. Nah, ini yang saya maksud bahwa yang begini-begini ini kita inginkan. Meskipun memang bisa jadi di Muna juga versi yang berbeda, di Kota Kendari juga versi yang berbeda. Kalau istilah Pak Ketua dalam jokesnya beliau ini ya seolah-olah sibuk begitu. Tapi seolah-olah sibuk itu lebih baik daripada seolah-olah tidak sibuk begitu, atau seolah-olah kerja. Itu saya kira kita seolah-olah saja sampai semua orang menyatakan seolah-olah itu memang sebenarnya. Karena anggarannya juga seolah-olah. Dan ini yang kita maksud bahwa ini yang dibutuhkan, bahwa ide-ide kita mesti muncul meskipun anggaran dan kemampuan kita untuk bergerak itu terbatas, apalagi efisiensi. Kalau kata Pak Toto ini, bahkan kalau misalnya Ibu Arnia pergi melakukan MOU di sana, itu bikin ST, silakan bikin ST, meskipun tidak dibayar. Bikin ST, bikin pertanggungjawabannya apa, melakukan ini, bertemu dengan ini sampai berapa hari, bikin ST. Nanti itu akan mencari dokumen, ini loh, tidak semua Bawaslu melakukan perjalanan dinas itu dibayar. Ini buktinya. Nah, itu kan kita semacam menembak di sasaran yang tepat. Kalau datang BPK, ini dokumen apa? Ini dokumen perjalanan dinas. Di masa anggarannya mana? Nggak ada anggaran. Orang kita nggak ada anggaran bisa. Jangan sampai pemeriksa menganggap bahwa semua ini Bawaslu lakukan hanya berdasarkan uang dan lain-lain. Tidak. Nah, itu yang ingin kita balas atau kita sampaikan, bahwa tidak semua ST itu berkonsekuensi duit. ST yang di MOU dengan Pramuka, ST yang kita lakukan dengan apa tadi itu, kampus, kemudian forum warga, itu nggak ada duitnya, tapi tetap kita buat ST. Apakah fungsinya ST? Itu untuk melegalkan bahwa perjalanan kita ini adalah perjalanan negara, perjalanan tugas negara. Kalau Anda tanpa ST bisa saja itu secara visualitas kelihatan, tapi secara administrasi itu tidak kelihatan. Tapi kalau ada ST-nya, visualitas kelihatan, administrasi juga kelihatan. Nah, apalagi kalau plus Anda pakai seragam ya. Jadi jangan lupa kalau saya sebenarnya uniform itu salah satu bentuk untuk menunjukkan eksistensi kita di tengah publik di masa non tahapan. Orang kan hari Rabu itu putih-putih semua seluruh Indonesia itu, kecuali Kejaksaan.
Ya kita juga baju putih, jadi oh itu Bawaslu, oh uniformnya mirip ya, logonya yang oh seperti ini. Kadang-kadang kita sudah kayak Intel semua tuh. Hari Senin juga Intel, Selasa juga Intel, Pak. Loh, padahal kita diatur semua. Meskipun pimpinan ya tidak tidak tapi kalau dalam rangka kedinasan dan menunjang tadi pencitraan terhadap kelembagaan, saya kira uniform itu dipakai. Senin ya putih abu-abu ya apa? Abu-abu hitam, Selasa sama, Rabu putih, Kamis batik, Jumat dan Sabtu itu. Jumat pakaian olahraga. Saya kira itu menunjukkan satu bahwa kedisiplinan kita kuat. Dan saya kira kesuksesan itu berawal dari kedisiplinan. Jadi terima kasih Kolaka. Nah, saya kira ini mungkin bisa menjadi satu patron. Meskipun kita belum tahu juga ya di tempat-tempat lain melakukan mungkin lebih hebat dari teman-teman Kolaka. Nah, yang terakhir saya lihat dari stafnya Kolaka, staf humasnya. Mengenai apa tindakan di masa non tahapan yang diawali dengan dilema ya. Ya sebenarnya kalau saya ini bukan dilema gitu. Dilema kelembagaan. Sebenarnya lembaga enggak pernah dilema, cuman kitanya sendiri yang kadang-kadang kan kekurangan di satu sisi. Misalnya kekurangan anggaran kita anggap dilema. Nah, definisi dilema kita ini juga mesti diperbaiki. Kalau sebenarnya nggak ada pun anggaran, kita masih bisa jalan. Kan salary kita cukup sih sebenarnya. Dan enggak begitu-begitu amat bulan 8 kalau dibuka anggarannya. Saya kira itu enggak akan ini juga. Enggak akan sama dengan tidak ada sama sekali. Nah, tetapi memang misalnya tugas Bawaslu itu, Bawaslu Kabupaten Kota misalnya, kalau yang disebut mengawasi putusan yang di huruf G itu, mengawasi putusan DKPP, mengawasi putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa, kemudian mengawasi netralitas. Ini kan semuanya terbatas pada tahapan. Yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah tahapan, di masa tahapan. Nah, tentu di masa non tahapan kewenangan yang ini hilang. Tapi apakah menutup diri kita ya kerjasama PKS itu? Anda bisa melakukan atau kunjungan informal. Pak, dulu kita itu kan ada rekomendasi ya kepada ini, daya tekannya sih tidak ada karena tadi non tahapan. Tetapi kalau kita melakukan hubungan antar lembaga interpersonal gitu, karena kita kenal dengan kepala dinasnya, coba Pak kita bikin satu gebrakan di masa non tahapan. Kita masih Bawaslu memberikan ini, kita advice, kemudian agar nanti tidak terulang kembali kan bisa. Jadi ada kerjasama dulu itu yang di SKPP atau yang di masa non tahapan tahun 2019 disebut sebagai dokumen-dokumen pencitraan, dokumen-dokumen yang akan mencitrakan Bawaslu itu tetap eksis dan ada. Nah, saya kira itu saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak moderator. Nggak ada suara ya? Baik, terima kasih. Saya ulangi Pak. Baik, terima kasih Pak pemateri. Selanjutnya saya akan menerima 2 orang penanya. Bisa lihat di monitor layar laptop saya. Kalau ada yang bertanya, tolong diangkat tangannya. Bombana, Om Ridwan. Oh ya siap. 2 orang penanya ya. Silakan Pak Kordif. Ya, terima kasih. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Indra bersama Dharma tadi sempat saya lihat masuk. Teman-teman dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Kasek dan Polsek, serta sahabat-sahabat staf yang bergabung dalam rapat Zoom pada hari ini. Mungkin saya langsung saja, ini sudah memasuki terkait data pemilih berkelanjutan. Kemarin kami rapat dalam kantor kami, sempat kami sampaikan terkait hasil pleno data berkelanjutan itu, dan hanya berupa angka-angka, sehingga melalui rapat kemarin kami sampaikan kepada teman-teman staf ya, untuk mengidentifikasi dulu jumlah yang tidak memenuhi syarat, yang pindah dan lain sebagainya, dan kami akan berkoordinasi dengan KPU, terus pemerintah setempat dalam hal ini Capil. Yang saya mau sampaikan bahwa gini, terkait data berkelanjutan, ini ya prosesnya agak panjang, yang mana plenonya itu 3 bulan sekali. Ini menjadi perhatian bagi kami bahwa sudah yang wilayahnya luas, sehingga untuk dapat kita mengetahui proses yang dilakukan oleh KPU, pastinya kita akan turun langsung di lapangan salah satunya. Nah, untuk dapat kita lebih maksimal, tentunya koordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya kepala desa, camat, ya, itu pasti kita akan lakukan. Saya mau sampaikan gini, dalam proses itu biasanya, mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten lain dan di Bombana khususnya, respon dari pemerintah setempat itu yang kurang ya, kurang baik biasanya. Apakah respon itu dapat kita melakukan tindakan sebagai tindakan pemerintah tidak mendukung proses penyelenggaraan daftar pemilih. Nah, mungkin tentunya kita tidak dapat meningkatkan. Olehnya itu masukan pimpinan agar dapat memformulasi, mungkin dapat dalam ketentuan perubahan Undang-Undang 7 ini dapat dimasukkan. Selanjutnya, dalam proses pemutahiran data yang dilakukan oleh KPU, ini biasanya alasannya klasik. Kadang data yang bagus ini hanya angka-angka. Biasanya kalau kita tanya KPU, ya jawabannya klasik. Ini data rahasia dan lain sebagainya. Kalau misalnya dalam penelusuran kami bahwa kita temukan bahwa data yang telah disampaikan oleh KPU tidak sesuai. Artinya apa? Ada ketidakpersoalan pemutahiran data pemilih. Kalau misalnya berulang dalam jangka waktu yang panjang ini, apakah kami dapat melakukan tindakan contoh yang telah disampaikan oleh pimpinan dari awal tadi, bahwa rekomendasi, ya, kalau misalnya rekomendasi yang kita tetap masih terjadi hal yang demikian, apakah kami boleh melakukan proses pelanggaran yang ujungnya rekomendasi misalnya DKPP karena tidak profesionalnya dalam kalau memang boleh, kami untuk penegasan dari pimpinan, kalau memang tidak boleh, usul agar dapat didiskusikan lagi di tingkat
supaya dapat masuk dalam ketentuan-ketentuan. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrudin. Kemudian satu lagi saya menerima penanya. Ada ya? Kalau ada tolong angkat tangan, sebut nama dan dari kabupaten mana. Izin Pak Kordif, untuk sementara hanya pertanyaan dari Bombana, Pak Asrudin. Ini kaitannya dengan data pemilih yang berkelanjutan. Ini kurang transparansinya mungkin pihak dari Sebla. Dalam hal ini KPU. Maksudnya proses pendataannya itu gimana? Kalau misalnya rekomendasi dari Bawaslu tidak juga diingatkan, apakah Bawaslu Bombana bisa merekomendasikan ini ke DKPP atau bagaimana? Mohon petunjuk Pak pemateri. Ya, saya mau tanya dulu Pak Ridwan, ini kalau sudah kita jawab ini apakah sudah bisa kita tutup atau kita bagaimana ini? Mau dilanjut lagi atau seperti apa? Benar Pak, waktu yang diberikan dengan pihak Humas ini hanya 1 jam Pak. Ini cukup Oh ya, berarti satu penanya untuk Bapak Bombana. setelah ini berarti ini ya di kesimpulan ya sama Pak moderator ya. Ya, ini kan pembuka kita ya. Diskusinya menarik sih, tapi ini kan pembuka. Baik, tadi Pak Asrudin itu kan menyampaikan berkaitan dengan kondisi di Bombana tentang proses pleno DPB yang memunculkan angka-angka yang kemudian menurut teman-teman Bawaslu itu mestinya dikonfirmasi kepada pemerintah daerah. Kemudian dikonfirmasi kepada pemerintah daerah, responnya slow respon atau mungkin nothing respon begitu. Tidak ada respon begitu. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, tentu saya kira tadi saya di awal menyampaikan memang masa non tahapan ini adalah satu masa yang berbeda dengan masa tahapan. Itu dulu yang kita garis bawahi. Karena dia berbeda dan tidak ada regulasi khusus yang berkaitan dengan non tahapan, maka sebenarnya di sini panduan dan acuan kita itu yang saya tadi masukkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik itu. Yang jika sebenarnya tidak bersifat lex spesialis Bawaslu ini, dalam semua dimensi, semua konteks, ruang dan waktu, dia sebagai penyelenggara negara mesti dan wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada dalam Undang-Undang 30 2014 itu. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu kan ada berapa asasnya? Profesionalisme, profesionalitas gitu, proporsional gitu. Akuntabel, mirip dengan asas dalam pemilu itulah. Tapi dia kan dalam jenis cabang keputusannya atau tindakannya itu kan membagi tindakan bersegi satu atau tindakan bersegi banyak. Ada dalam hukum administrasi Undang-Undang 30 itu. Nah, dalam konteks ini saya kira kan tadi saya menyampaikan kalau judulnya berkaitan dengan saran rekomendasi, tentu terminologis rekomendasi itu kita terikat pada rekomendasi yang kita kenal dalam tahapan yang muaranya rekomendasi ini muaranya temuan atau tindakan. Nah, kita mau bertindak apa, atas dasar apa, dan seperti apa dalam konteks non tahapan. Nah, berarti
di sini kita tarik satu asas umum yang dalam undang-undang pemerintahan itu, Undang-Undang 30. Misalnya asas proporsional, asas efisiensi dan efektivitas, asas tindakan bersegi banyak begitu. Nah, saya menyatakan bahwa kan kita mengenal satu terminologi yang lain, misalnya saran perbaikan. Saran perbaikan itu juga sama, adalah terminologi yang lahir di masa tahapan atau istilah di masa tahapan. Bagaimana kalau kita hanya menyebut saran? Apakah itu juga sama, same on dengan saran yang ada di saran perbaikan? Nah, saya pikir itu beda. Jadi diubah saja kalau saya bikin surat, kalau memang perlu dikonfirmasi dan setelah mengkonfirmasi melalui Pemda itu tidak diberikan respon yang baik, dikasih saja. Jadi ada jejak-jejak administrasi kita, misalnya memberikan saran kepada KPU. Karena yang kita kenal di dalam tahapan itu saran perbaikan, sarper. Dan rekomendasi, yang ujungnya rekomendasi. Kemudian, oh, Anda tidak menindaklanjuti, berarti ini penanganan pelanggaran administratif. Oh, ini pidana. Nah, rekomendasinya administrasi, oh ini. Tapi ini kan dalam rangka menjaga saja hak publik atau legal prevention ini dilakukan untuk agar di masa tahapan pemilih ini, daftar pemilih tetap ini tidak banyak lagi residu dari sisa di non tahapan yang tidak dikerjakan. Ini kan sebenarnya original intent dibuatnya kerja-kerja KPU di masa non tahapan agar tidak menumpuk satu persoalan yang harusnya bisa diselesaikan dari dulu atau dari lama. Nah, berarti kita juga mesti mengambil satu diskresi. Menurut saya ini belates atau press air message atau satu kebijakan terbuka oleh Bawaslu yang tujuannya itu tentu tujuannya untuk kepastian atau kebaikan kelembagaan. Apakah kalau kita memberikan saran itu melanggar undang-undang? Saya kira tidak ada. Ada asasnya kita tarik karena memang non norma atau non regulasi, tidak ada regulasinya yang mewajibkan kita seperti ini. Tetapi kita punya tanggung jawab, misalnya legal prevention tadi, atau menjaga akurasi DPT agar tidak berulang kembali di masa tahapan. Lalu kita mengeluarkan status surat. Yang kita mau membedakan dengan surat yang lain disebut saran perbaikan, maka kita sebut dalam surat itu perihal saran, ya gitu. Saran DPB, saran DPB tahap 1, saran. KPU tanya, apakah ini saran perbaikan? Itu saran biasa, bukan saran perbaikan di masa tahapan. Kan sebenarnya tinggal kita saja. Kalau orang tanya, kamu ini laki-laki atau perempuan? Kan kita yang akan, oh saya laki-laki bos. Ini KTP-ku, oh saya perempuan. Kita yang akan menegaskan siapa dirinya kita. Yang menjelaskan kepada orang lain tentang siapa kita, ya kita sendiri. Jadi begitu ditanya, ini saran apa? Apakah saran perbaikan sama dengan ini yang ujungnya ini? Oh ini saran bos, saran yang berbeda dengan saran. Nah ini yang menjadi perdebatan kita sih sebenarnya. Saya kira itu Pak Ridwan, Pak Asrudin. Tetapi kan mesti ada langkah ya. Kan kita yang dilarang itu tidak berbuat. Karena ini kan bagian dari kita membersihkan juga gaji kita yang banyak, tapi tidak ada kita lakukan dalam hari-hari itu. Nah, makanya kita ada yang kita lakukan. Apa buktinya? Administrasi. Administrasi apa? Ada SPPD, ada surat tugas yang dilakukan Ibu Arnia dalam MOU dengan Saka Adiasta, tapi tidak dibayar. Nah, ini buktinya kita mengabdi kepada negara, Pak. Bukan hanya mengabdi kepada uang negara. Gitu. Jadi mesti kita berani melakukan sesuatu yang berbeda di masa tahapan dan non tahapan karena berbeda. Make a difference for stage dengan non stage. Satu yang berbeda tahapan di masa tahapan dengan masa non tahapan, termasuk judul-judul
satu tindakan kita. Kalau di tahapan disebut saran perbaikan, maka di non tahapan kita harus berani menyatakan bahwa ini berbeda dengan saran perbaikan. Ini hanya saran. Nah, gitu. Nanti lagi kita urus kalau misalnya setelah dia tidak tindak lanjuti kan kita akumulasi. Oh, dia tidak tindak lanjuti saran pertama, saran kedua juga tidak tindak lanjuti. Kalau pimpinan RI menyatakan itu memang tidak bisa, maka kita kumpul barang ini menjadi satu dokumen. Begitu masuk tahapan, ya kita sikat gitu. Saya kira itu menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator yang handal dan terpercaya, Pak Ridwan. Baik, terima kasih Pak Kordif. Banyak hal yang kita bisa petik dari diskusi kita pada hari ini. Tadi dimulai dari jam 10 lewat. Sekarang telah menunjukkan pukul 12 lewat waktu Indonesia Tengah. Ini menandakan bahwa sholat zuhur sudah dimulai. Kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini ada beberapa hal. Menurut saya bahwa kita sebagai penyelenggara harus memiliki motivasi. Jangan karena di non tahapan ini kita tidak punya motivasi. Tadi sempat saya kutip juga dari Pak Kordif, kita harus berani. Dengan berani kita bisa melakukan sesuatu. Jangan misalnya tidak ada terjadinya atau tidak fokusin lah. Nah, jadi nyali juga kita itu misalnya berkurang. Ini tetap sebagai penyelenggara kita harus memiliki motivasi dan tanggung jawab. Kemudian soal sumber daya manusia. Ini harus tetap ditingkatkan. Kemudian kami dari sekretariat mungkin tetap disiplin untuk masuk kantor. Saya tidak tahu kalau untuk pimpinan, ini izin pimpinan untuk staf saja. Nah, disiplinan ini harus digarisbawahi. Pak Ridwan, saya tambah sedikit dulu ya. Siap. 1 menit. Ya. Ada sedikit kesempatan untuk Pak Kordif untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Atau bisa disampaikan sekarang? Ya, termasuk closing aja lah yang ini. Saya closing mengambil sisi yang berbeda. Pertama, coba dicek teman-teman kabupaten kota. Di beberapa tempat saya melihat itu tidak ada kontrol terhadap kedatangan pimpinan itu pertemuan di 1 hari. Ini ada Ibu Kordif ya. Kita di provinsi setiap 1 minggu ada kita bertemu 1 kali. Semua wajib datang, yaitu hari Rabu. Ini ada Pak Rudi, ada Pak Ridwan, ada Humas. Tanya mereka, setiap Rabu pasti kita kumpul semua. Dan setiap masalah muncul dalam 1 minggu itu Rabu kita selesaikan. Jadi itu bertemu muka, pikiran, dan jiwa sudah di hari Rabu itu. Nanti kita memilih, kalau kita di provinsi itu memilih. Yang 2 harinya itu, yang fleksibilitas 2 hari itu mau diambil hari apa? Yang mengambil libur hari Kamis Jumat berarti dia masuk Senin, Selasa, Rabu. Yang mengambil libur WFA hari Senin, Selasa, maka dia masuk mulai Rabu, Kamis, Jumat. Jadi liburnya 4 hari, masuknya 3 hari. Di 3 hari ini, 1 harinya adalah bertemu semua. Semua wajib datang. Nah, apakah itu juga terjadi di kabupaten kota? Nah, itu harus ada kontrolnya. Nah, saya mau sampaikan ini, sudah kita sepakat dalam pleno, yang inilah nanti yang akan kita evaluasi. Yang akan kita bina dari provinsi itu mengecek yang ini. Jangan-jangan pimpinan ini biar 1 hari dalam 1 minggu tidak pernah datang. Lalu bagaimana kau terjemahkan tentang SE yang itu? SE yang WFA. Bagaimana kalau ada masalah yang wajib dia selesai dalam 1 minggu? Anda tidak pernah berkumpul, bertemu dalam 1 minggu itu. Nah, ini yang kaitannya dengan materi tadi yang disebut unprofessional conduct tadi. Anda tidak profesional. Dan karena ini bukan code of conduct, bukan kode etik, maka saya tadi dalam kesimpulan menyatakan bahwa I think we must make a Perbawaslu, harus menggunakan Perbawaslu, bukan per DKPP 2. Karena kita masih sayang, atau kita sayang teman-teman.
berkaitan dengan itu. Tapi jangan juga makin disayang malah makin ngelunjak di kabupaten yang lain, nggak mau memberikan ini. Jangankan mau podcast kayak Kota Kendari, muncul saja nggak pernah. Maksud saya begitu. Nah ini sebenarnya saya juga mau mengusul. Ini kan kita Kamis. Kamis itu kan pakaiannya batik ya. Kita batik semua lah. Dan ada yang pakai baju apa begitu. Ini kan berarti nggak ngikut dengan apa ketentuan yang berkaitan dengan baju itu atau uniform kita itu. Nah saya kira itu Pak Ridwan sebagai closing statement yang mengambil angle dari yang lain. Tentu kalau yang itu lagi kan namanya mengulang-ulang atau tautologis. Yang tautologis itu tidak bagus. Saya kira itu Pak Ridwan, mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman kabupaten kota, terima kasih. Mohon terus dilanjutkan diskusi kita ini di pekan depan hari Kamis, tolong diatur. Kita juga provinsi bisa masuk untuk mendengarkan. Tentu akan ada banyak ilmu. Tolong narasumbernya juga bersiap dengan baik gitu. Karena tentu akan banyak pertanyaan. Jangan tiba masa tiba akal jadi hanya sekedar seremoni saja. Ada pertanyaan muncul tidak bisa juga ini oleh narasumber. Tolong semua kita saling belajar di forum ini. Mudah-mudahan dan saya menyarankan kepada tim humas atau moderator untuk menampung atau mengumpul saripati pemikiran teman-teman baik pertanyaan maupun pemikiran narasumber. Kali saja kita bisa bikin buku di ujung. Bikin satu judul bunga rampai dan lain-lain. Bunga rampai pemikiran atau kita bikin satu judul. Atau hasil-hasil diskusi kita ini bisa kita dorong ke Komisi 2 yang datang. Kebetulan kita punya salah satu pimpinan Komisi 2 di Sulawesi Tenggara. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sengaja perbesar suara tadi karena di belakang saya ini jalan raya. Rumah saya ini di dekat jalan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Materi. Sekaligus juga terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Kota yang telah mengikuti Zoom diskusi kita pada hari ini. Saya Ridwan selaku moderator diskusi pamit undur diri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Iman, makasih ya. Ya, pimpinan, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, Makasih saya baru Om bergabung. Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santailah. Jangan dulu keluar, saya baru bergabung. Siapa ketua? Oh, ya siap. Siapa ketua? Siap. Yang penting selamat sudah jalan diskusinya nanti.